Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Feni Eka Navita dengan NIM 19231021, berasal dari Prodi Pendidikan IPA FMIPA UNP. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang media pembelajaran, yaitu materi sistem pencernaan. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi dan fisiologi makhluk hidup. Yang terhormat Ibu Firda Az-Zahra selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Nah, baiklah, untuk kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Nah, sebelum kita masuk kepada penjelasan tentang sistem pencernaan, nah saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang alat peraga. Di sini alat peraga merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk membantu dalam proses pembelajaran. Nah, dengan adanya alat peraga ini, siswa dapat memahami materi yang diberikan oleh guru. Nah, di sini guru menjelaskan materi menggunakan alat peraga. Hal ini dikarenakan supaya siswa tidak bosan dalam proses pembelajaran gitu. Nah, dengan adanya alat peraga, jadi siswa dapat memahaminya dan siswa jadi tertarik untuk menerima pelajaran tersebut karena adanya media-media pembelajaran bisa meningkatkan prestasinya. Nah, untuk mata pelajaran IPA, alat peraga ini sangat penting digunakan karena dalam mempelajari IPA, jika guru hanya memberikan materi-materi saja dan menerangkan materi, maka siswa tersebut akan bosan dan akan malas untuk belajar IPA. Jadi alat peraga ini bisa meningkatkan minat siswa untuk belajar terutama mata pelajaran IPA. Nah, baiklah, kita masuk ke materi, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Nah, kita tahu bahwa untuk kita manusia membutuhkan energi. Sumber energi itu didapat pada saat kita makan. Nah, pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana sih makan itu dapat dicerna oleh sistem tubuh manusia? Nah, jika dipikir, makanan yang kita masukkan ke dalam mulut itu masih berbentuk seperti makanan. Nah, contohnya saja, misalnya kita mau makan donat itu kan bentuknya bulat, bentuk O. Nah, pada saat kita masukkan ke mulut, donat itu masih berbentuk bentuknya gitu. Nah, tetapi pada saat kita BAB dan kita mengeluarkan feses, bentuknya tidak seperti donat lagi. Nah, bagaimana sih bisa terjadi seperti itu? Nah, ternyata hal itu terjadi karena adanya sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, jadi ada beberapa organ yang bekerja yang membantu dalam mencerna makanan yang sehingga dapat diserap oleh tubuh manusia. Nah, secara umum sistem pencernaan itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sistem pencernaan secara mekanik dan yang kedua proses pencernaan secara kimiawi. Nah, untuk yang pertama, proses pencernaan secara mekanik. Nah, proses ini merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dalam bentuk gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, menghancurkan, dan mencerna makanan. Nah, hal ini bertujuan untuk supaya makanan yang berukuran besar tadi dapat berubah menjadi makanan yang berukuran kecil. Nah, yang kedua yaitu sistem proses pencernaan secara kimiawi. Nah, yang dimaksud di sini ialah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Nah, proses ini bertujuan untuk mengubah partikel-partikel makanan yang kecil-kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh manusia. Nah, sistem pencernaan pada manusia dimulai dari
dan berakhir di anus. Nah, di sini sudah ada contoh alat peraga sistem pencernaan. Nah, di sinilah organ-organ yang ada pada sistem pencernaan. Yang pertama kita akan membahas mulut terlebih dahulu. Nah, ini gambar mulut. Nah, nomor 1 ialah mulut. Mulut merupakan sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Nah, di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan secara kimiawi oleh enzim amilase. Nah, ini mulut. Nah, enzim amilase mengandung akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, enzim amilase ini diproduksi oleh kelenjar ludah. Nah, yang selanjutnya setelah dari mulut, makanan akan masuk ke melewati faring dan eksofagus. Nah, ini yang nomor 2 yaitu kerongkongan. Nah, di sini tenggorokan yang pertama, tenggorokan atau faring yang merupakan saluran penggabung antara rongga mulut dengan kerongkongan gitu atau eksofagus. Nah, makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Nah, ini kerongkongan. Nah, inilah kerongkongan yang nomor 2 yaitu kerongkongan. Nah, pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristalik. Nah, gerakan peristalik yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Nah, selanjutnya dari eksofagus tersebut atau kerongkongan, maka makanan akan terus ke lambung. Nah, inilah lambung. Nah, makanan akan terus ke lambung. Nah, di lambung terjadi pencernaan secara kimiawi dan makanan dicerna. Nah, di sini makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh ini gambar lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Nah, getah lambung terdiri atas enzim pepsin dan asam klorida atau HCl. Nah, lambung ini berfungsi untuk mencerna protein dan kemudian menyimpan. Nah, lambung ini berfungsi untuk mencerna protein dan menyimpan menyimpan makanan selama 2-5 jam dan kemudian nah, fungsi yang ketiga itu mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada pada lambung ini. Nah, setelah melalui pencernaan di lambung, makanan akan perlahan-perlahan didorong ke usus halus. Nah, usus halus dari sini maksudnya. Nah, di sini ini usus halus. Nah, di sini usus halus. Nah, inilah usus halus. Nah, dari lambung tadi, dari lambung sini makanan terus menuju ke usus halus. Nah, yang kemudian kita akan membahas selanjutnya hati. Nah, ini adalah gambar hati. Nah, hati merupakan organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Nah, selanjutnya makanan yang tadi dari lambung kan diteruskan ke usus halus. Nah,
usus halus bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Nah, di sini usus halus ini terdiri dari 3, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Nah, di usus halus ini nanti juga adanya penyerapan sari-sari makanan. Nah, kemudian dari usus halus kita bergeser ke tahap selanjutnya, yaitu usus besar. Nah, ini adalah usus besar. Nah, yang ini tadi usus halus dan yang ini adalah usus besar. Nah, di sini usus besar. Nah, di sini organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Nah, usus besar ini organ yang terhubung dengan usus halus. Nah, sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh akan diteruskan ke usus besar. Hal ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi di dalam bentuk feses dan yang dibantu oleh bakteri E. coli. Nah, di sini di usus besar akan dibantu oleh bakteri E. coli yang nantinya akan menuju ke anus. Nah, di sini anus ini berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa makanan atau feses. Nah, di sini berakhirnya pembuangan dari sisa makanan tadi. Dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan pada manusia itu dibantu oleh tadi ada 2 jenis, yaitu secara proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, proses pencernaan itu dibantu oleh organ-organ pencernaan. Nah, dimulai dari mulut sampai anus. Nah, untuk proses makanan itu supaya bisa dapat dicerna dan diserap oleh tubuh itu dimulai dari mulut. Nah, dari mulut makanan akan dicerna dan kemudian dilanjutkan ke faring, dan faring itu akan menghubungkan antara mulut dengan kerongkongan. Nah, dari kerongkongan ini selanjutnya akan ke lambung. Nah, dari lambung akan diteruskan makanan itu ke usus halus, serta dari usus halus akan diserap sari-sari makanan dan sisanya berlanjut ke usus besar yang akan dibantu oleh bakteri E. coli yang akan dijadikan sebagai feses. Nah, tempat untuk sisa makanan feses itu tadi disebut dengan anus. Nah, begitulah proses sistem pencernaan pada manusia. Nah, baiklah semuanya, itu penyampaian dari saya tentang materi sistem pencernaan pada manusia. Nah, jika ada salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.